tanggapan dari kuasa hukum mungkin seperti apa nih? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi teman-teman media sudah melihat langsung, menyaksikan langsung terkait dengan pembacaan vonis terhadap Nikita dan Ismail. Ya. Nah, ada beberapa poin ya yang menurut kami itu putusan ini belum mencerminkan nilai keadilan ya, belum berdasarkan fakta persidangan. Nah, kita tahu tadi majelis hakim itu menyatakan bahwa Nikita terbukti bersalah melanggar pasal 27B junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Artinya gini, berarti ya mulai dari pasal yang dituduhkan di awal adalah pasal pemerasan ya. Pasal pemerasan dihilangkan ya. Lalu kemudian berganti kepada pasal 369. Pasal 369 itu ancaman dengan kekerasan. Ancaman dengan kekerasan juga dihilangkan atau tidak dipakai dalam tuntutan vonis ini dan tuntutan. Nah, kemudian TPPU-nya juga tidak terbukti ya. Jadi saya mau katakan begini, dari awal proses hukum yang melibatkan Nikita dan Ismail ini diproses dengan pasal pemerasan di tingkat penyidikan berkenaan dengan pasal 368. Itu dihilangkan pasal 368. Lalu kemudian 369 diganti dengan pasal 369. 369 ini adalah ancaman kekerasan ya. Kenapa diterapkan ancaman kekerasan di dakwaan ini? Kita dengan segala argumentasi hukum mengatakan bahwa ini adalah perubahan yang melanggar hukum. Dari awal ya kita sampaikan begitu di proses persidangan. Lalu kemudian dituntutan ya berkenaan dengan pasal 27 junto pasal 45 dan Undang-Undang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbukti berdasarkan argumentasi dari pertimbangan hukum majelis tadi ya. Nah, tapi yang menarik dari putusan tadi yang kami katakan bahwa itu belum memenuhi nilai-nilai keadilan atau rasa keadilan bagi Nikita dan Mail. Yang pertama adalah bahwa hakim itu tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai fakta yang sudah terungkap di persidangan ya, tentang pengakuan dari Reza Gladys, pelapor. Dia bilang tidak ada persoalan dengan skincare, tapi kok sekarang di putusan itu dipertimbangkan ancaman membuka rahasia yang dilakukan oleh Nikita dan Ismail itu adalah karena dia mau membuka produk glowing booster cell itu, atau dengan kata lain tadi dipertimbangkan ada 3 foto gambar glowing booster cell, satu di antaranya itu ada bukti pembelian glowing booster cell. Pertanyaan seriusnya, kalaupun dia memiliki itu, ya kita bandingkan ya. Ini saya katakan tadi di dalam pertimbangan hukum pengadilan tidak mengambil fakta bahwa adanya peristiwa hukum terkait dengan pengakuan dari Reza itu sendiri di persidangan dengan 4 orang saksi yang saling bersesuaian ini. Mereka bilang, saksi Reza Gladys bilang bahwa ini tidak ada permasalahan dengan skincare atau produk kecantikan. Suaminya bilang atau Bang Mufid, saksi atau Bang Mufid, iya betul tidak ada soal itu. Lalu saksi yang Sylvia Novitasari dan Chandra Agusman juga bilang itu tidak ada persoalan dengan. Artinya apa? Ini fakta konkret, fakta real ya di dalam persidangan bahwa bukan persoalan produk, bukan persoalan skincare. Lalu mana fakta itu? Kenapa tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya? Malah dia mengambil fakta ya yang menurut kami itu adalah fakta belum teruji di pengadilan. Ya soal tadi itu pembelian 3 gambar glowing booster cell itu ya katanya dipakai alat untuk mengancam. Ya kalau itu dipakai, diambil sebagai dalil atau argumentasi dalam pertimbangan hukum bahwa ini adalah berkenaan dengan produk, ya berarti dakwaan ini sejak awal sudah tidak benar gitu loh. Itu yang kedua.
Soal apa? Di dalam dakwaan dikatakan Nikita itu mau mengancam itu karena mau akan speak up. Tapi tadi tidak ada di pertimbangan hukumnya bahwa ancaman itu yang mau dipakai oleh Nikita itu adalah ancaman mengenai dia akan speak up ke media gitu. Soal yang kejadian di 9 Oktober, 14 Oktober yang tadi dipertimbangkan oleh hakim, 27 Oktober itu kan soal dia Nikita mencantumkan ada kalimat tadi berulang-ulang dibacakan oleh majelis hakim bahwa siapapun orangnya, sekalipun dia dokter, gitu kan. Tapi kalau ini produk berbahaya, jangan dipakai. Susah banget sih sama netizen Indonesia, kan begitu. Kalau kalian mau kulitnya tetap sehat, tidak rusak, wajahnya tidak rusak, jangan gunakan produk ini. Lah kalau fakta itu yang diambil sebagai dasar pemikiran hakim bahwa ini adalah sebuah ancaman, maka runtuh harusnya dakwaan itu dari awal gitu. Karena apa? Karena di fakta persidangan sudah terbukti bertolak belakang, bukanlah soal skincare, tapi ini soal pribadi yang menurut Reza Gladys itulah permasalahan yang sebenarnya, bukan permasalahan terhadap produk atau skincare ini. Itu kita bicara fakta dulu di persidangan gitu. Nah, bagaimana kemudian pertimbangan hakim ini mengatakan bahwa karena dengan adanya pengiriman 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian itu, lalu itu dianggap sebagai sebuah alat untuk mengancam. Sementara faktanya ya, Mail tidak pernah mengkonfirmasi terkait dengan pengiriman itu kepada Reza Gladys. Ini tidak dipertimbangkan juga di dalam sebuah putusan tadi. Sehingga menurut kami ya, putusan majelis hakim ini adalah putusan yang masih jauh dari fakta-fakta persidangan. Ada tempatnya nanti untuk mengkoreksi itu. Kami akan lakukan upaya hukum berikutnya terhadap putusan itu. Tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat ini, mungkin besok ya, kami akan berkonsultasi dengan Nikita. Kami juga tim akan berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Gitu. Bang, Mail dan Niki juga tadi tampak kecewa dengan putusan majelis hakim ya. Mail bilang juga harusnya ini saya bebas. Iya. Nah, itu gimana Bang sebagai kuasa hukum Bang? Iya, memang harusnya bebas. Karena kenapa? Kalau fakta hukum itu utuh disajikan dalam pertimbangan hukum tadi itu, maka itu arahnya adalah sebuah kesepakatan. Kami juga bingung ya ketika majelis hakim tadi membacakan putusannya berkenaan dengan pertimbangan hukum, tiba-tiba langsung masuk ke fakta bahwa terkait dengan percakapan ini dikait-kaitkan dengan percakapan yang sudah berapa tahun lalu antara Oki dan Mail, antara Niki dan Oki gitu kan. Itu kan dikait-kaitkan semua. Kayak misalnya soal duit tadi yang dibilang, yang katanya duit 4 miliar itu bukan dari hasil dari permintaan uang. Padahal kita di dalam persidangan ini menghadirkan bukti perjanjian kerjasama brand ambasador Nikita. Itu jelas di situ. Itu tidak dipertimbangkan juga oleh hakim. Bukti kami tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh hakim. Ya, semua itu bukti kami dikesampingkan, termasuk nota pembelaan atau pledoi yang kami ajukan. Bahwa dalam bukti itu jelas di bulan November itu di tanggal berapa itu 12 apa 13, ini range-nya mirip-mirip di tanggalnya antara 12, 13, 14. Di tanggal 13 itu Nikita deal dengan Oki soal perjanjian brand ambassador yang nilainya juga sama, adalah 4 miliar. Lalu itu yang kemudian diasumsikan sebagai uang yang didapatkan dari hasil transaksi dengan Reza Gladys. Nah, ini kan keliru menurut kami. Padahal kami sudah buktikan di persidangan, kami mengajukan bukti perjanjian brand ambassador dengan Dr. Oki gitu. Nah, maka tadi Mail bilang ya harus bebas nih, kita juga harus bebas gitu kalau ini dipertimbangkan secara utuh faktanya. Tapi kita lihat tadi faktanya tidak ada diambil soal bagaimana
Reza Gladys dalam persidangan ini menyatakan saya sepakat. Itu pernyataan tegas loh dari dia. Kemungkinan besar kita akan banding, tapi nanti besok ya saya belum bisa pastikan ini karena harus berkomunikasi juga sama Nikita gitu kan, sama tim juga harus memantapkan diri gitu. Ada ketakutan kondisinya bertambah Mana? kalau ngajuin banding? Kalau kita benar kenapa takut? Jangan banding, mau di tingkat manapun kita ikut, tapi kita harus punya keyakinan dulu bahwa kami benar gitu. Jadi kalau kita merasa ada ketakutan nanti dinaikkan segala macam, berarti kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran yang kita bawa gitu. Bahkan sampai nanti kita juga membuat surat kepada presiden, apakah karena memang tidak adilnya hukuman Prancis kayak Itu salah satu bagian dari hak yang dipakai oleh Nikita, meminta perlindungan kepada presiden ya untuk memantau kasusnya dia ini ya. Ini kan kasus tidak cuma selesai di sini saja, nanti akan berlanjut mungkin ke tingkat banding dan seterusnya, apakah mungkin sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini tidak akan selesai di sini, maka kita meminta perhatian dari Bapak Presiden ya untuk melihat kasus ini yang sejatinya diawali dari proses hukum keperdataan di mana di dalamnya itu terdapat negosiasi bisnis. Nah, hal-hal yang begini kemudian kita sampaikan untuk diperhatikan, kok bisa gitu ya. Ada persoalan yang ranahnya private, ranah hukum perdata, lalu kemudian dibawa ke hukum publik pidana gitu. Nah, korbannya siapa? Apa yang menjadi permasalahan ini kan sebenarnya sudah kita uji di persidangan ini gitu loh. Dan bahkan diakui ya memang kalau ini adalah sebuah kesepakatan gitu. Oke. Saya menambahkan aja. Ya. Dari kami dengan tetap menghormati dan menghargai keputusan dari majelis hakim yang mengadili perkara dari Nikita Mirzani ini, tentu dari tim penasihat hukum mempunyai penilaian bahwa terhadap putusan dan pertimbangan majelis hakim ini belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh keterangan-keterangan saksi, ahli maupun bukti-bukti alat bukti lainnya yang ada di persidangan. Nah, yang kami sayangkan keterangan saksi Melvina yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dari majelis hakim, ya menurut kami keterangan saksi Melvina tersebut dijadikan sebuah keterangan sebagai bahan pertimbangan, menurut kami itu belum begitu tepat karena keterangan karena pada saat saksi Melvina tersebut tidak lagi mengikuti atau yang pembayarannya tidak lagi sanggup untuk membayar 15 miliar. Terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah lagi selanjutnya untuk nge-push untuk memberikan suatu ancaman berikutnya lagi untuk membuka rahasia, sehingga ketika Nikita Mirzani itu menyerah untuk tidak melakukan pembayaran, tidak ada lagi dari pihak Nikita Mirzani untuk melakukan hal-hal atau upaya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, di dalam keterangan saksi tersebut dijadikan bahan pertimbangan bahwasanya di dalam perkara ini dijadikan suatu contoh begitu terhadap perbuatan antara Reza Gladys ini sebagai korban dengan terdakwa Nikita Mirzani. Nah, di sini hakim juga belum melihat bahwa siapa yang melakukan peran aktif baik dari keterangan saksi Melvina maupun Reza Gladys. Nah, di dalam peran aktif di sini yang melakukan menghubungi duluan adalah si yang pelapor korban begitu. Nah, di sini yang belum dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim bahwa ada ahli dari ahli pidana yang kami hadirkan bahwa yang harus aktif untuk melakukan suatu ancaman rahasia itu adalah si pelakunya, bukan orang yang dianggap menjadi korban itu lantas yang aktif menghubungi duluan. Ini yang belum dijadikan dasar pertimbangan sepenuhnya oleh majelis hakim.